Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Yang hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. Hai guys, selamat datang di channel Mbak R React. Dan kali ini kita akan mereact sebuah video yang akhir-akhir ini viral banget ya, dari beberapa orang yang bisa kita sebut sebagai elit politik lah ya mungkin. Karena orang-orang ini juga orang-orang yang bertitel, bukan orang biasa gitu guys. Tapi rasanya kok titel elit tapi kelihatannya jalan pikir sulit gitu kalau kata netizen ya. Salah satunya ada yang ngomong seperti itu guys. Dan kalau misalnya kita rasakan dan kita lihat memang kok ada betulnya gitu ya. Karena kita agak miris juga kalau melihat orang-orang politik ini, orang-orang elit ini bicara soal menurunkan Pak Prabowo gitu guys. Ini rasanya kayak ingin memecah belah bangsa ini atau bagaimana gitu kan. Ini kan keadaan Indonesia sedang mencoba untuk bertahan ya di tengah dunia yang sedang sulit. Tapi malah orang-orang dalam negerinya sendiri malah ingin Indonesia ini tidak kompak gitu guys. Dengan membuat pernyataan-pernyataan yang seperti itu guys, bikin panik masyarakat gitu loh guys ya. Dan kita lihat aja nih kira-kira pernyataan-pernyataan dari beberapa orang ini yang juga dinilai udah offside gitu ya, udah kelewat batas. Kita lihat deh videonya berikut ini sekaligus komentar-komentar dari netizen yang udah muak banget dengan pernyataan-pernyataan orang-orang ini guys. Ini dia videonya. Teman-teman, coba kalian lihat deh orang-orang ini, coba kalian lihat videonya dulu sebentar. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Yang hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Nah, kemudian tonton lagi satu video nih, lihat ya, nanti saya komen. Kekompakan yang perlu dibangun yang menurut saya harus dilakukan lebih serius dari hari ini. Saya pikir orang-orang baik harus mulai turun gunung mendekati tokoh-tokoh lain untuk memastikan kita tidak bisa duduk diam dan harus melakukan pergerakan. Harus mulai turun bergerilya untuk memastikan anak-anak muda turun gunung untuk melakukan sesuatu perubahan. Udah ditonton. Nah, sekarang saya pengen tanya ke teman-teman ya. Tolong tulis di komentar ini apa pendapat kalian tentang orang-orang tersebut ya. Saiful Jani dan siapa namanya Ferry Amsari itu, coba kalian komen dengan kondisi sekarang yang harusnya kita kompak, ada yang muncul ngomongnya halal bihalal tapi suaranya seperti itu. Itulah orang-orang yang nggak kebagian kekuasaan. Nah, menurut teman-teman coba komen. Prabowo ini demensia, dia sudah pikun. Menjadikan diri untuk menjatuhkan Prabowo. Stop provokasi. Ketika segelintir elit sibuk berteriak soal krisis, sibuk menjual ketakutan, bahkan mengajak rakyat untuk menjatuhkan, di saat yang sama rakyat kecil justru sedang sibuk bekerja dan bersyukur. Kita disuguhi narasi bahwa negara ini diambang kehancuran, bahwa satu-satunya jalan adalah turun ke jalan. Tapi mari kita tanya jujur ke diri kita sendiri, mana yang lebih nyata dampaknya terhadap kita? Ajakan demo dari para pengamat atau keputusan negara menyuntik 100 triliun agar harga BBM tidak naik supaya dapur bapak ibu kita tetap aman? Saat Saiful Mujani bicara soal menjatuhkan, Islah Bahrawi bicara soal menyerukan harus turun, rakyat kecil tidak sedang berbicara teori. Mereka sedang memikirkan besok bensin naik atau enggak, orderan jalan atau tidak, jualan laku atau tidak. Saya melihat itu langsung di pulau saya, di rumah saya sendiri. Kita pernah punya sejarah yang pahit. Reformasi 98 bukan hanya soal pergantian kekuasaan, tapi juga soal toko-toko yang tutup, ekonomi lumpuh, dan rakyat kecil yang paling duluan jadi korban. Dan jika hari ini ada yang ingin memutar lagi arah itu ke sana, saya tidak ingin itu terjadi. Kalaupun ada yang ingin kritik, silahkan. Itu sehat bagi negara demokrasi seperti yang terus saya lakukan dan teman-teman aktivis lainnya. Tapi jangan tutup mata terhadap fakta. Di tengah ancaman krisis global, di tengah harga BBM dunia naik drastis, Indonesia masih mampu menjaga daya beli rakyat. Bukan dengan membungkam, tapi seperti bekerja dalam diam. Jadi kalau hari ini ada terus-terusan menjual ketakutan, kita punya pilihan. Ikut dalam arus narasi mereka atau berdiri di atas realitas bahwa negara kita masih bekerja. Karena bagi rakyat kecil yang terpenting bukan teori, tapi apakah mereka bisa belajar dengan aman dan hidup lebih nyaman.
Dan selama itu masih dijaga, kita tidak butuh provokasi. Kita hanya butuh stabilitas, dan kita pro terhadap stabilitas. Jaga Indonesia. Bantu sebarkan video ini, kata kita, kekuatan kita. Ada orang-orang yang katanya berpendidikan tinggi, labelnya akademisi, tapi bukannya sibuk mengedukasi yang benar kepada masyarakat, malah sibuk provokasi masyarakat, melempar wacana yang tujuannya hanya untuk memanaskan suasana, ngajak masyarakat untuk memakzulkan presiden. Ini tindakan yang udah termasuk makar menurut keyakinan gue, dan ini adalah offside. Masa yang kayak gini, ini tingkah pola akademisi yang berpendidikan tinggi. So let's clear the noise. Di video jelas ya, Ferry Amsari dan Saiful Mujani itu melemparkan isu pemakzulan, yang mana menurut keyakinan gue yang udah gue sampaikan tadi, ini adalah upaya makar. Dan menurut keyakinan gue lagi, manusia-manusia seperti ini harus diproses secara hukum yang berlaku, supaya ada efek jerak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 193 mengatur tentang hal ini. Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Selain itu, isu dan hasutan makar ini sebenarnya bagi gue juga hanya kebisingan yang nggak relevan dengan masyarakat sehari-hari. Lu boleh nggak suka dengan kebijakan yang dibuat pemerintah. Lu boleh kritik cara komunikasi pemerintah yang jelek, atau bahkan implementasi kebijakan yang bermasalah. Silahkan kritik kesalahan dan kekurangan yang dilakukan oleh pemerintah. Boleh banget. Tapi ingat, biasakan memverifikasi isunya, kritik secara substansial dan objektif. Nggak ada yang bakal marah. Jangan bikin provokasi bodoh kayak begini. Ini memalukan, apalagi ini muncul daripada mulut orang-orang yang berpendidikan tinggi, berlabel akademisi, yang katanya menjunjung tinggi demokrasi. Ini orang-orang itu hanya menunjukkan pada kita semua bahwa mereka sedang merendahkan demokrasi dan prosesnya yang mereka junjung tinggi itu. Kalah dalam kontestasi itu mempahit, dan kalau lu masih nggak terima, ya nanti usung di pesta demokrasi berikutnya orang-orang yang didukung bagaimana bisa memenangkan kontestasi tersebut, bukannya dengan cara merendahkan pilihan mayoritas rakyat Indonesia yang udah memberikan hak suaranya. Dengan cara ini mau memakzulkan pilihan rakyat karena opini dan feeling pribadi, atau mungkin ada aliran pelicin dari ya itulah. Proses demokrasi itu udah kita lewati secara utuh. Jangan malu-maluin gelar yang sederet itulah gara-gara nggak bisa move on. Kalau seperti itu, kalian bukan lagi akademisi tapi para hipokrit yang gagal move on. Hormati dong suara daripada puluhan ribu masyarakat Indonesia yang udah kasih mandat untuk 5 tahun ke depan. Gue yakin ya, sebagai masyarakat yang diinginkan daripada hidup di negara ini itu adalah ketenangan, kemudahan cari pekerjaan, usaha lancar, hidup layak, dan rasa aman untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Realita yang sebenarnya sederhana dan bukan skenario politik tingkat tinggi yang hanya mementingkan kepentingan elit yang otaknya sulit. Dan yang gue lihat, pemerintah itu nggak diam di tengah harapan kita. Pemerintah itu hanya memilih satu sikap yang kita salah pahami, kerja dalam diam, untuk bisa tetap fokus menyelesaikan pekerjaan, bukan ngeladeni kebisingan daripada kelompok yang punya kepentingan. Negara kita tuh nggak perlu debat tanpa ujung, karena kebisingan yang dibuat hanya justru membuat instabilitas yang nantinya akan merugikan dan menyusahkan semua masyarakat Indonesia, terutama masyarakat kecil. Dan Indonesia hari ini nggak perlu tambahan panas, Indonesia perlu ketenangan, apalagi kita sedang menghadapi krisis akibat konflik internasional. Semuanya kembali pada diri kita sendiri, jaga sikap, Indonesia aman damai, itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi kita semua punya peran sebagai masyarakat. Jadi mari jaga Indonesia kita dari para provokator pemecah belah bangsa. The rest, judge for yourself. Don't get lost in the noise. Tuh, liatin. Ini adalah jenisan-jenisan orang yang banyak bacot gara-gara sakit hati. Kalian pasti sudah pada ngeliat tuh video-video provokasi yang dilontarkan oleh orang-orang ini yang punya titel elit, tapi otaknya sulit. Nih, sok menjunjung tinggi yang namanya demokrasi, tapi justru mau menghancurkannya. Mau manipulasi hukum lewat narasi. Jual ketakutan seolah itu kayak kebenaran. Di sini nih, kita yang harus pinter, yang harus tetap memilih untuk tetap waras. So let's clear the noise. Dari yang katanya acara halal bihalal berubah jadi panggung para dajal berpendidikan untuk manasin suasana. Ada yang bicara krisis, ada yang mengulang 98, bahkan nyata terang-terangan ada yang ngajak untuk menjatuhkan pemerintah. Ini kalau gue boleh ingatkan ya, jangan manipulasi sejarah lah. Tahun 98 itu beda, presiden tuh nggak dipilih secara langsung oleh rakyat. Sistemnya beda, legitimasinya beda. Sekarang, presiden kita sekarang ini, Presiden Prabowo Subianto beserta wakilnya, ya Gibran Raka Buming Raka, itu dipilih langsung oleh mayoritas rakyat Indonesia. Dalam apa yang kita sebut sebagai pesta demokrasi. Jadi kalau ada yang ngajak untuk jatuhin presiden, itu sama aja dengan menghina pilihan rakyat Indonesia. Ini katanya ya, ada yang pakar hukum tata negara, ada yang katanya akademisi, kok logika sesederhana ini aja, itu ambruk gitu. Atau ini memang bukan soal logika lagi, tapi ini ngomongin masalah sakit hati. Logikanya jadi jatuh sama ini, dorong chaos, menggeser legitimasi, jadikan konstitusi itu cuma bahan omongan, bukan dipikir, dipahami. Ini jadinya cuma thread doang, tau nggak? Kalau hukum udah dipelintir untuk kebenaran politik, itu bukan lagi intelektual, itu namanya insting liar. Bukannya jaga aturan, tapi merusak aturan yang ada. Zero solutions, 100% provocations. Itu nggak ada roadmapnya sama sekali, nggak ada langkah konkretnya. Yang ada di kepalanya nih ya, isinya cuma jatuhkan. Terus berharap siapa yang mau gantikan? Yang dulu didukung terus kalah, yang beralih. Nggak mungkin, gendeng. Memang lebih gampang bakar emosi ya daripada bangun sistem. Tapi pernah mikir nggak kalau sampai ajakan itu kejadian? Yang harus diingat, tahun 98 itu luka, bukan alat propaganda. Pada saat itu, ekonomi sampai hancur. Rakyat kecil yang jadi korban pertama. Dan sekarang, narasi itu mau dibangun kembali untuk mewujudkan hal yang sama dibungkus dengan ilmu. Ini amit-amit ya, kalau chaos itu sampai terjadi, siapa yang mau tanggung jawab? Yang teriak-teriak di forum itu, yang katanya punya pendidikan yang titelnya elit-elit tapi otaknya sulit itu, bullshit. Peduli nggak mereka? Bakalan nggak ada. Kita ngomongin teori versus realita ya.
Mereka tuh para dajjal berpendidikan, mereka sibuk ngomong krisis global, ekonomi, perang, negara runtuh, begini begitu, yang katanya mendalilkan dirinya ngomong seperti itu atas kepedulian pada rakyat. Tapi pernah nggak lihat kondisi rakyat sebenarnya? Masih bisa isi bensin, masih bisa jalanin hidup. Kenapa rakyat masih bisa begitu? Karena negara hadir, nahan beban di atas, bukan lempar ke bawah. Ya, berisi itu gampang, waras itu yang susah. Dan di situasi yang kayak gini, yang paling dibutuhkan itu bukan yang paling keras, tapi yang paling bertanggung jawab atas apa yang disampaikan, atas apa narasi yang dilemparkan. Jadi kalau lu sekarang gue suruh pilih, lu mau ikut narasi yang bikin negara goyang, yang bakal bikin lu susah ke depannya, atau lu jaga kondisi supaya semuanya tetap aman dan berjalan dengan baik. Karena sekali chaos itu kebuka, nggak ada tombol undo, you know. Jadi jaga Indonesia, jangan biarkan logika sehat kita kalah sama ambisi-ambisi yang seperti itu, yang ada kepentingan kemana-mana, yang dibungkus seolah-olah intelektual. Udah, the rest, judge for yourself, don't get lost in the Kita noise. mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo. Itu. Hanya itu. Saya kira ini adalah merupakan tindakan ilegal yang melawan hukum, melawan Undang-Undang Dasar 1945. Dan seyogyanya menurut saya aparat penegak hukum sudah seharusnya mempertimbangkan langkah-langkah konkret untuk menertibkan hal yang serupa. Jelas bisa kita lihat di situ ada upaya makar atau penggulingan rezim yang resmi. Nah, teman-teman harus pahami dulu apa perbedaan antara makar dan impeachment atau pemakzulan. Ketika kita berbicara soal makar, yaitu upaya penggulingan rezim dengan cara yang tidak konstitusional atau tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945. Namun kalau pemakzulan itu memberhentikan presiden atau wakil presiden sesuai dengan prosedur yang mana itu ada pada Undang-Undang 1945 pada pasal 7A. Jelas di sana tertulis alasan untuk memakzulkan wapres atau presiden sekalipun harus ada poin-poinnya. Yang pertama mungkin melanggar hukum, berkhianat kepada negara, atau melakukan korupsi. Nah, kalau kita berbicara soal makar, apa alasan yang konkret bagi mereka untuk menggulingkan rezim yang sedang memimpin pada saat ini secara resmi? Kalau kita mengacu pada video yang barusan saya tampilkan, kira-kira apa alasan yang mendasar bagi mereka untuk melakukan tindakan makar? Kita harus fair dan melakukan pendekatan realistis. Di tengah geopolitik global yang saat ini tidak menentu dan memanas, Indonesia berhasil berada di keadaan terbaiknya. Ketika di belahan dunia yang lain orang-orang mengalami yang namanya hampir krisis global dengan harga-harga yang meningkat, utamanya harga energi, Indonesia bisa mempertahankan di harga terbaiknya. Dan juga di Indonesia, kaum proletar atau grassroots atau akar rumput justru malah sebaliknya memuji kinerja Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Mereka mengatakan jelas harga-harga hasil tani, hasil nelayan mereka itu dapat di harga yang terbaik. Nah, kalau kita berbicara soal demokrasi, tentu saja suara yang terbesar yang harus didengar, utamanya di Indonesia, sekelas negara berkembang, memang yang harus didengarkan itu adalah suara-suara proletar. Kalaulah akar rumput saja memuji, kalaulah akar rumput saja merestui, mengapa ada elit politik yang levelnya tinggi merasa terganggu? Kira-kira agenda siapa yang akan mereka lakukan? Kira-kira bisnis yang mana yang terganggu terhadap program-program mentereng Prabowo Subianto? Kamu yang jawab. Halo kawan, ini baru saja viral, ada yang namanya Saipul Mujani. Ya, ini dulu pendirinya lembaga survei, ya lembaga survei SMRC. Jadi si tua ini, ya si bapak tua ini menyerukan, ya ini makar, menyerukan makar, ya untuk menurunkan Presiden Prabowo Subianto yang terpilih secara sah, secara demokrasi. Nah, muncul si tua ini, ya namanya si Saipul Mujani ini mau melawan sistem demokrasi dengan cara menjatuhkan pemerintahan yang sah. Saya tidak tahu apa isi otak ini, ya isi kepalanya si anu ini, si Saipul Mujani ini. Ya, apakah kurang atau bagaimana? Jangan-jangan antek asing. Ada yang tahu nggak kawan? Siapa si Saipul Mujani ini? Ini orang-orang berbahaya seperti ini. Ini mau buat makar ini. Ya, jadi berhentilah, ya berhentilah. Saipul Mujani mengajak orang untuk makar. Apa tujuanmu ini? Mau makar?
Apakah kamu sudah disuap? Apakah kamu sudah disogok? Atau kamu mungkin bagian daripada antek asing ini? Ucapanmu ini, ya, si Saiful ini, ucapannya si Saiful ini, ya, sudah mengarah kepada makar. Waspadai orang-orang seperti ini, kawan. Bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya. Oke guys, jadi seperti itu ya komentar-komentar menyedihkan dari orang-orang elit kita gitu ya, yang justru tidak mengajak kita supaya kompak, supaya maju bersama, tapi malah justru saling menjatuhkan. Kesannya seperti itu guys. Ini agak menyedihkan ya, dan bahkan kalau kita bandingkan dengan komentar-komentar netizen kita, malah lebih rasional mereka gitu dibanding elit-elit ini guys. Sedih banget ya kita punya elit yang seperti ini, yang katanya titelnya itu ya kan bukan orang biasa gitu, seorang guru besar loh, tapi ngomongnya seperti itu guys. Jadi kayaknya ada benarnya gitu yang dibilang netizen tadi, bahwa titel elit tapi jalan pikir sulit gitu guys. Seperti itu, apa kalian setuju dengan istilah itu guys? Silahkan tulis di komentar ya. Dan juga sebenarnya kita sebagai warga ini kan pengennya hidup tenang dan damai terjamin gitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang seperti ini yang seolah ingin menyebarkan hal-hal yang bikin panik atau rusuh di tengah masyarakat, ini kan jadi nggak tenang kita ya sebagai masyarakat. Menurut kalian bagaimana guys? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak R. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!